Saya jadi beliau, kalau saya jadi Gibran, saya anaknya, saya darahnya, saya anaknya Jokowi, bersaksi bahwa Jokowi bapak saya memang lulusan UGM. Saya nggak bisa bayangkan mas betapa hancurnya rumah tangganya orang-orang, pihak-pihak yang menghancurkan rumah tangga sana. Balasan Allah kan berlipat-lipat mas. Saya nggak bisa bayangkan. Coba saya nggak usah sebut nama siapapun Anda yang terlibat dalam persekongkolan pemufakatan jahat mendolimi beliau dan menghancurkan rumah tangga beliau. Coba sekarang cek rumah tanggamu. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur kepada Allah. Tidak punya alasan untuk tidak bersyukur, tidak punya ruang dan waktu untuk tidak bersyukur, tidak punya hujah, tidak punya dalil untuk tidak bersyukur. Nggak punya alasan pokoknya ya. Dia harus bersyukur ya. Minimal masih nyawa masih ada, nafas masih gratis, sehat, itu udah bersyukur ya. Insya Allah dengan bersyukur Allah akan relatif hamparkan ribuan bahkan jutaan bahkan miliaran solusi dari semua masalah hidup kita yang tidak disangka-sangka, bahkan gak terpikir, bahkan gak ada hubungannya sama kita. Nah itu loh luar biasanya, bersyukur pokoknya ya apapun situasi dan kondisinya. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, sahabat Gus Nur, sahabat Mas Bambang juga ya. Hari ini 12 Rabu 12 Oktober jam 9 malam di Jakarta. Kita ketemu Mas Bambang, kita akan ngobrol santai, tidak ada konsep, tidak janjian, ngobrol apa enak mas, bahas apa enak mas, enggak. Walaupun saya tahu Mas Bambang sekarang sudah jadi sorotan nasional, sudah jadi berita nasional, bahkan jauh di lubuk-lubuk kolbu rakyat, jauh di dalam ruang-ruang kantor ya, atau mungkin kamar kos-kosan atau rumah-rumah rakyat di sana, jauh di sana, harap-harap cemas ya, mendoakan Mas Bambang, berharap perjuangan Mas Bambang berhasil gitu kan. Banyak itu saya yakin itu ya. Dan mudah-mudahan kehadiran Mas Bambang ini juga di antara pejuang yang lain ya, di tengah-tengah kekacauan hukum ya, kekacauan situasi, runtuhnya peradaban moral, jatuhnya martabat nilai kemanusiaan, apapun ini, banyak kritikus, banyak pejuang, banyak aktivis yang muncul. Nah salah satunya Mas Bambang gitu kan. Banyak yang berharap mudah-mudahan ini menjadi titik balik ya, dari hitam menjadi putih, dari miskin menjadi kaya, dari hina terhormat gitu kan. Nah bangsa yang kita cintai ini, Masya Allah. Kita sapa Mas Bambang. Assalamualaikum Mas Bambang. Waalaikumsalam Gus. Piye kabar sampean? Baik. Alhamdulillah. Sejak dari rumah itu udah berapa lama nggak ketemu? 2 minggu? 2 mingguan. Ya, 2 minggu ya? Nggak ketemu. Saya kalau Mas Bambang, saya akan ngomong. Saya malam ini nggak ngobrol yang berat-berat. Saya hanya ingin ngobrol yang santai-santai, ringan-ringan. Sisi lain dari seorang Bambang Mulyono. Bambang Trimulyono ya. Kita akan, sebenarnya Mas Bambang ini punya sisi humanis gak sih? Punya sisi romantis gak sih? Punya sisi seni gak sih? Walaupun barusan dibilang gak waras ya sama wali kota Solo. Ya apa-apa, itu biasa aja. Masya Allah. Dan kadang-kadang gini Mas Bambang, nanti kalau Mas Bambang gak setuju, ngomong aja nanti biar di-cut, gak masalah ya. Ini masih bisa diedit kok. Saya tuh kadang berpikir gini, saya membayangkan gini, runtuhnya Fir'aun itu kan kurang bagaimana, dekjayanya dia ya, nggak punya hutang, emasnya nggak bisa dihitung, kerajaannya pintu gerbangnya itu nggak tahu tuh berapa itu Pasukannya pasukannya. Anda kalau lihat pintu gerbangnya harus
pasukannya, terus kemudian dukun-dukunnya, ya tentara, panglima, pasukan, dukun, sihirnya, macam-macam. Pokoknya Firaun itu, bayangkan sudah, nggak ada rezim sehebat Firaun, nggak ada rezim sedahsyat Firaun. Nah, dan banyak sekali kekuatan-kekuatan yang maha besar berusaha mengalahkan Firaun, tetapi nggak bisa terkalahkan. Ternyata ujung-ujungnya kalahnya dengan seorang anak yang tidak dihitung, ya, seorang anak yang tidak dipikir, ya, seorang anak yang justru malah diasuh sama istrinya sendiri, seorang anak yang dihanyutkan oleh orang tuanya di sungai, kan gitu kan. Intinya kalahnya penguasa yang junjung langit itu malah dengan satu nilai yang di titik terendah, bahkan di titik nadir. Bahkan banyak, bukan hanya Fir'aun, apalagi ya, saya sering baca-baca seperti itu. Apalagi ya, nanti kalau saya lupa diingatkan lah. Seperti Nabi Musa juga, ya kan, cedal, ya kan. Nabi Musa, siapa itu yang ngomongnya cedal, ya? Nabi Musa ya, bajunya kumuh, hanya berbekal tongkat itu, dan bisa meruntuhkan Fir'aun itu. Oke. Nah, Mas Bambang ini kadang-kadang Mas Bambang ini luar biasa. Mas Bambang ini sekarang beliau punya kehormatan, punya kedaulatan, beliau punya harga diri. Ya, walaupun bagaimana situasinya beliau saat ini, beliau punya kehormatan. Beliau saat ini, saya dengar-dengar tinggal di sebuah kos-kosan. Coba bayangkan. Yang dihadapi sebuah rezim. Yang punya polisi, punya tentara. Ya, punya senapan, punya cyber, punya hacker, punya duit, punya semuanya. Nah, ini sementara beliau hanya tinggal di kos-kosan dengan penuh sahaja, kehormatan, dengan penuh tawadu, mungkin munajat kepada Allah. Beliau hanya tinggal di kos-kosan. Saya nggak perlu sebut kotanya, tapi beliau tinggal di kos-kosan. Berada di titik yang paling nadir, tapi perjuangannya Masya Allah. Oke, saya nggak panjang-panjang. Langsung ke Mas Bambang. Sehat Mas Bambang ya? Sehat. Ya. Kita tadi baru jalan-jalan ya, belanja ngalor ngidul tadi ya. Mas Bambang mau ngomong apa ini? Aku mau gali sisi sama apa lagi? Oke, ya. Ojo ngamuk-ngamuk, Mas. Pertama saya terima kasih karena tadi diberikan alat-alat yang penting bagi saya. Ya, telepon lah, ini handphone itu sangat berguna bagi saya, Gus. Ya. Dan kedua, saya merasa saya punya teman sekarang hari ini, setelah ketemu Gus Nur ya. Padahal kita nggak kenal sama sekali sebelumnya. Insya Allah. Jadi tiba-tiba saja Tuhan mempertemukan kita dalam situasi yang sebenarnya sama-sama susah, sama-sama dimusuhi penguasa begitu ya. Tapi nggak apa, karena memang ini cerita sejarah itu berulang. Gitu. Deja vu. Ya, deja vu itu terjadi lagi. Mungkin terlalu berlebihan kalau Gus Nur membandingkan saya dengan Nabi Musa dan rezim ini dengan Fir'aun ya. Tapi sebagai analogi itu boleh saja untuk supaya gampang dimengerti kan begitu kan. Saya kira betul. Saya kira ini jutaan rakyat diam-diam sedang berharap kepada kita ya. Artinya saya ini kan mewakili banyak sekali aspirasi bahwa kita sudah berada dalam keadaan yang kacau balau. Kita harus menegakkan kembali yang namanya integritas kemanusiaan di Indonesia ini, di mana kuncinya adalah orang itu menghargai martabat orang lain. Nah, kalau kita berbohong kepada orang, itu artinya kita tidak menghargai martabat orang yang kita bohongi itu. Gitu. Jadi menurut agama itu kan berbohong itu hanya boleh apabila alasannya tepat, gitu. Dan tidak boleh merugikan orang lain. Jadi begitu berbohong merugikan orang lain itu sudah menghancurkan satu segi kemanusiaan yang utuh dari orang itu, sudah nggak utuh lagi saya kira. Ya. Dan kebetulan kemarin saya baru ketemu pasalnya ya,
perbuatan melawan hukum juga berbohong itu. Kalau itu menyangkut syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang itu menjadi perbuatan melawan hukum negara maksudnya. Aku tak silo ya. Iya silakan. Terus silakan. Jadi saya berharap, saya terima kasih atas dukungan moral ya, terutama berapa banyak orang yang mendoakan, ya Allah lindungi Bambang Tri, ya Allah lindungi Bambang Tri. Barangkali saya aja nggak pernah berdoa seperti itu. Orang lain yang berdoa gitu ya. Ya tentu saya tetap memohon kepada Allah, tapi tidak sampai mengucapkan. Tapi ini jutaan orang. Ya, dari mana saya sampai ini anugerah macam apa ya Allah gitu loh ya. Saya potong sebentar, mumpung saya ingat. Ya. Jadi gini Mas Bambang, sampean ini melawan penguasa yang banyak duitnya, sementara sampean sendiri berada di titik yang tidak punya duit. Justru harus gitu. Kalau saya banyak duitnya malah nggak melawan gitu ya. Jadi maksudnya gini loh, maksudnya tuh gini loh. Tapi Allah itu selalu kasih jalan gitu loh maksudnya ya. Betul. Ya, kan nggak pernah merencana itu duit oleh di. Iya. Karena saya pengalaman di sidang Mas, menghadirkan saksi harus walaupun nggak ngasih duit minimal belikan tiket pripun Mas. Iya, karena memang yang namanya rezeki itu kan sudah diatur. Wah ya syukur min haitsu la yahtasib. Iya, jadi Allah itu lebih mengerti apa kebutuhan kita kan. Dan nyatanya ya betul. Jalan. Ya, bagaimana saya nggak punya pekerjaan sejak keluar penjara lontang-lantung begini, saya tetap masih bisa menulis buku lagi dan sebagainya, bisa ketemu orang-orang yang memang perlu saya temui, termasuk jenengan ya. Akhirnya kan ketemu jenengan, ya. Jadi kalau masalah itu memang ada semacam pertolongan yang terus-menerus dari Allah ya. Nah, mengenai tadi, sebenarnya begini. Justru karena saya sudah kehabisan segalanya ini, saya jadi melawan. Betul. Ya kan? Betul. Jadi saya sudah keluar dari zona nyaman kan. Kalau orang berada di zona nyaman itu dia enggan. Kenapa? Ngapain saya harus ngurusin ini itu? Karena saya udah jenengan ini termasuk aneh. Jenengan sudah berada di zona nyaman, tetapi jenengan masih mengurusi hal-hal yang apa? Masalah sih enggak ya? Enggak. Kan masalah. Mengurusi rezim. Ya, orang banyak urusan sama polisi. Umum segala macam itu luar biasa. Menurut saya itu satu yang harus dicatat dan dihargai dari panjenengan yang saya kenal ya. Nah, pertanyaannya, seberapa jauh daya tahan saya menghadapi kekuatan yang maha besar itu, gitu. Sebenarnya dibandingkan dengan kekuatan Tuhan kan cuma kecil, gitu loh. Laut bisa menjadi jalan sebagainya itu. Si Mas tak potong mumpung saya ingat ya. Nah, aku lupa klarifikasi. Tadi kita Mas Bambang tadi ngomong soalnya terima kasih dibelikan handphone gitu ya. Yang belikan handphone bukan saya ya, tapi sahabat-sahabat Gus Nur, jamaah-jamaah Gus Nur ya. Jadi ada beberapa orang yang saya share, saya ketuk hatinya. Yuk bantu yuk perjuangannya Mas Bambang ya. Beliau ini lagi berada di titik perlawanan, titik nadir, tapi beliau melawan. Maksudnya gini loh, beliau tuh udah nggak mikir dirinya, udah nggak mikir perutnya, udah nggak mikir nasibnya, tuh yang dipikir rakyat. Wah, tinggal di kos-kosan tapi saya sempat mikirin rakyat gitu lah ya. Nah, jadi akhirnya saya ketuk beberapa jamaah dan alhamdulillah ya. Dan beliau ini kan perjuangannya masih panjang ya, seperti disinggung. Tapi insya Allah akan kasih rezeki dari arang tidak disangka-sangka. Jadi terima kasih ya di jamaah Gus Nur Ngaji Bareng dan donatur masjid. Titipannya sudah kami salurkan ke Mas Bambang. Dan insya Allah tidak berhenti sampai di sini sampai perjuangannya Mas Bambang selesai nanti insya Allah. Clear Mas Bambang. Dan saya nanti tolong disampaikan rasa terima kasih saya kepada mereka. Dan Allah selalu memberkahi mereka dengan, insya Allah, dengan infaknya antara lain untuk saya ini. Amin. Ya Mas Bambang. Jadi saya mengikuti kasusnya Mas Bambang sampai di titik ini
Dan bukan berarti saya ini perlu sama Mas Bambang, bukan. Saya itu punya standar kemerdekaan kedaulatan ya. Memang sampai detik ini kalau saya lihat jujur saja, semua orang yang mengcounter hujahnya sampean, datanya sampean, memang sampai detik ini mereka ngambang. Contohnya wali kota Solo, alah orang nggak waras loh, sama dikira nggak waras. Kan berarti kan kampungan ya kan. Ada yang terganggu di dalam pikiran mereka. Berarti kan kampungan, nggak level lagi akhirnya, nggak ada nilai hukum. Mestinya beliau itu ngomong diplomatis, mari kita ikuti proses hukum. Karena itu negara hukum, kita tunggu apa yang akan terjadi. Saya menghormati Pak Bambang Tri sebagai warga negara, dan saya yakin Presiden mempunyai cara sendiri. Betul. Untuk kalau saya jadi beliau, kalau saya jadi Gibran, saya anaknya, saya darahnya, saya anaknya Jokowi, bersaksi bahwa Jokowi bapak saya memang lulusan UGM. Gitu. Harus gitu. Saya melihat dengan sananya kok. Iya betul. Itu harus, memang itu ekspektasi masyarakat begitu. Tetapi saya akan serahkan kepada proses hukum yang berlaku, gitu ya. Iya. Daripada bilang sama nggak waras, sekolah bayar godong. Iyalah, itu begini loh. Dia mengulangi kesalahan kata-kata Pak Jokowi ketika dulu mengatakan apakah ada PKI balita. Ya pasti tidak ada. Jadi pertanyaannya yang bodoh yang tanya atau yang ditanya, kan gitu kan? Iya, lebih hebat mana perjuangan Soekarno sama Nabi Muhammad? Kayak gitu-gitu. Jadi ya gitulah ya. Tapi dalam rangka untuk menasihati mereka aja supaya tidak mengulang lagi. Betul. Dan masih banyak lagi. Contohnya juga UGM sendiri ternyata ya ini loh aslinya. Ini serinya, ini ijazahnya Jokowi, harusnya gitu, tapi tidak. Kan itu sangat mudah untuk dilakukan apabila memang data itu ada. Jadi silakan ini diperiksa, ini yang ada pada kami, gitu loh ya. Silakan nanti itu, gitu. Dan dari sisi buzzernya juga, apalagi buzzernya ya. Golongan sakit hati, kadrun, udah tambah jauh dari nilai peradaban yang akhlak, moral, data malah nggak ada sama sekali, menebar kebencian, kebohongan. Ya itu gimana ya, kita repot juga. Tapi udah nggak usah kita pikirkan saja, kita konsentrasi kepada inti persoalan. Ini ada persoalan hukum bagi Pak Jokowi yang harus kita persoalkan gitu loh di pengadilan gitu kan. Gitu. Saya yakin mau tidak mau, gitu. Ini yang harus proses di pengadilan gitu. Bahkan tragisnya gara-gara podcast kita itu mubalah itu, entahlah mubalah yang mana, sampai saya sekarang dipanggil polisi lagi. Sampai serendah itu ya, nilai hukum, nilai peradaban, nilai demokrasi itu sampai serendah itu. Ya memang ini ada sesuatu yang salah. Jadi bagaimana kita yang tidak melakukan perbuatan apapun yang merugikan orang lain, kenapa harus berurusan dengan polisi? Yang harus berurusan dengan polisi itu kan orang-orang yang mengganggu ketentraman masyarakat. Dan kalau memang saya Presiden, saya Jokowi, kalau memang nggak ada yang salah dalam diri saya, dalam kenegarawanan saya atau pribadi atau sebagai pejabat, nggak ada urusan polisi kan? Aman. Seandainya saya jadi presidennya, lulusan UGM asli, ya kan? Bahkan gini loh, maksud saya orang bicara itu biarin aja, karena kita bicara kan nggak pro justisia, didengarkan boleh, tidak didengarkan boleh. Tapi sekarang kita tinggalkan pro justisia, menggugat di pengadilan, nggak bisa dibiarkan, dia harus menjawab. Kalau kemarin podcast itu ya biarin aja, ngapain kita diurusin gitu loh. Polisi ini kurang gawean itu Gus. Tapi ya, yakinlah, ini ada perubahan situasi. Jadi saya kira polisi akan lebih bijak, akan lebih hati-hati dalam menangani kasus-kasus yang begini. Ada Sambo, ada Kanjuruhan, dan banyak lagi. Lebih penting untuk diurus. Ngapain ngurusi orang mubalah? Saya malah dapat bocoran, tapi wallahualam valid apa enggak. Mubalah kita itu malah dituduh penodaan agama.
dari mana asal usulnya gitu loh. Jadi enggak lah, itu nanti itu kan tujuan yang harus dibuktikan dengan keahlian yang bisa dibantah dengan keahlian gitu. Dari mana unsur penodaan agamanya kita justru memuliakan Al-Qur'an untuk apa, menguji apa kebenaran kata-kata kita itu gitu loh. Ya sudah Mas Bambang, udah lupakanlah masalah itu Mas. Kan sidang tanggal 18 kan? Iya. Mas Bambang pasti sudah merancang ya kan konsep, strategi ya. Terutama doa Mas, saya titip terutama doa lah ya. Masya Allah. Terus punya harapan apa Mas ke depan? Baik sebagai penulis Jokowi Undercover atau sebagai Bambang Tri? Ya kalau saya boleh ya. Harapan saya terbesar adalah bisa bersatu kembali dengan anak istri saya sebagaimana keadaan sebelum saya di penjara. Mas Bambang masih sayang sama istri? Masih, walaupun nanti dia masih mau nerima? Iya masih, dengan segala itu, dengan segala apa keadaan dia, sehancur apapun dia, akan saya terima. Akan tetapi proses tentu harus dilakukan. Gitu. Proses-proses syariahnya harus dilakukan gitu loh. Jadi tetapi kalau sebagai katakanlah kekasih gitu loh, saya tidak punya persoalan dengan dia gitu loh. Saya kira karena campur tangan luar yang di luar kemampuan dia gitu loh. Tapi intinya Mas Bambang berarti masih pengen balik sama keluarga ya? Iya. Rukun kembali. Iya, walaupun hanya untuk sementara. Ya, kalau memang istri saya mengendaki mungkin karena dia merasa sudah nggak pede lagi dengan saya, apa boleh buat gitu loh. Tapi saya akan tetap membantunya dengan segala cara. Syukur kalau dia masih yakin bahwa yang terbaik adalah dengan sekarang saya. Gini Mas Bambang, saya tidak bermaksud ikut dalam rumah tangga ya. Sampai detik ini belum punya suami ya? Secara sah ataupun siri? Tidak tahu ya? Bukan itu. Maksudnya gini Mas Bambang, pengen balik nih, kata pengen memperbaiki lagi. Iya betul. Nah berarti kan syarat pertama beliau belum punya suami. Begini aja lah, saya yakin bahwa dia masih mencintai saya gitu loh. Iya toh. Begitu mudah Mas Bambang suaminya kok datang aja peluk rengkuh udah saya. Ya itu ya gak mudah. Kenapa nggak mudah? Karena persoalannya macam-macam kan. Tentu ada orang yang karena apalagi saya sekarang ini sedang berurusan hukum dengan presiden gitu ya. Pasti ada yang memanfaatkan ini. Tapi saya biarkan aja itu urusan Gusti Allah pasti selesai dengan sendirinya. Soalnya kalau saya berpikir kalau saya jadi Mas Bambang itu untuk istriku aku masih sayang. Keselamatannya, kehormatannya tergantung aku, udah tak datangi, berarti tak peluk, mau dia nyakar, mau dia mau ngantem, tetap tak peluk. Ya itu pikiran itu betul, tapi dalam praktek ini banyak nggak mudah banyak hambatan ya karena tentu saya memang diisukan macam-macam lah. Gitu. Tapi nanti itu akan selesai dengan sendirinya. Betul, waktu menjawab. Iya, apalagi kalau saya menang gugatan. Ya, kemungkinan ada orang yang akan mencalonkan saya presiden loh. Ini kemungkinan politik loh. Bayangkan, kalau saya menang loh ya ini. Yes, jadi gini. Saya kalau tidak salah. Ini teori kemungkinan. Betul, ya kan. Nelson Mandela juga berapa? 20 atau 15 tahun di penjara. 11 tahun ya jadi presiden. Tadi kita di mobil juga sempat ngobrol, ada presiden Uruguay juga. Dan beberapa temannya itu ada 3 orang, saya lupa namanya juga. Hampir mati di dalam penjara 20 tahun malah. Pindah-pindah dia mulai dari penjara tikus, penjara meringkuk gitu kan. Jadi presiden. Jadi Mas Bambang apa sih tadi mau ngomong apa tadi? Iyalah mudah-mudahan rumah tangganya Mas Bambang kembali sakinah mawaddah warahmah ya. Mas Bambang putranya berapa sih? 2 orang yang saya. Oke, yang baru umur berapa? Tahun lahir tahun 2002. Ya. Berarti umur berapa itu? 20 tahun ya sekarang. Sudah dewasa ya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Masih sekolah? Masih. Kuliah atau sekolah? Sekarang sedang putus sekolah. Ya. Nggak mau lanjut. Putusnya karena apa? Karena ini dia korban dari situasi keluarga. Oke. Dan barangkali mau lanjut sekolah
insya Allah kita siap biaya itu. Iya pasti nanti ini ya. Yang penting saya masih berkomunikasi. Oke. Ini perempuan apa laki? Laki-laki. Terus yang kedua? Yang kedua perempuan, lahirnya tahun 2006. Oke. Masih sekolah kalau yang ini. SMP. SMA kelas 1. SMA ya. Oke. Ya, Ya, itu harapannya Mas Bambang ya. Sisi-sisi humanisnya Mas Bambang. Iya. Ternyata beliau adalah seorang ayah yang masih menyayangi anak-anaknya, dan seorang suami walaupun remuk redam lulu lantah jasmani rohaninya, tapi masih menyayangi istrinya. Dan saya hampir nggak kuat tadi nahan gemuruh jiwa, hampir nangis saya. Beliau ngomong, apapun kondisi istri saya akan terima. Masya Allah. Gitu Mas Bambang ya. Ya karena apa? Saya akui dia dulu sangat setia. Mungkin kalau tanpa dia saya nggak bisa menyelesaikan buku yang pertama itu Joga Undercover. Bagaimana saya menulis di depan komputer tiap malam, dia yang menemani bikin kopi sampai 2 tahun gitu ya. Itu saya nggak membayangkan akan terjadi hal semacam ini. Allahu Akbar. Gitu loh. Ya loh. Berarti istri sampean saksi sejarah ya terbitnya buku itu ya. Itu gitu loh. Waktu kita ngirim pesanan itu dia yang bungkus paketnya, dia nulis alamatnya, dia yang pergi kantor pos. Saya jadi bos aja di rumah, kirim gitu loh. Itu bayangkan gitu loh. Jadi orang yang melakukan rekayasa ini betapa jahatnya gitu loh. Gitu. Ya, tapi sudahlah itu urusannya dengan dengan kebenaran yang pasti Tuhan akan menunjukkan hasil yang adil itu gitu loh. Gitu. Oke, saudaraku, saya yakinkan ya, tapi Anda nggak usah terintimidasi dengan cara berpikirku. Ini hakku ya. Mau pakai nggak mau ya nggak apa-apa. Ini sekarang jarakku sama Mas Bambang ini kurang lebih 10 cm lah ini. Jadi aku yakinkan Mas Bambang ini nggak gila. Ya aku langsung lo ketemu. Nggak gila, nggak depresi, nggak gangguan jiwa. Gitu loh, waras. Bahkan banyak orang mengatakan daya tahan kejiwaan saya sangat kuat. Kalau orang lain barangkali udah gila mengalami apa yang terjadi pada saya, ya toh. Tapi karena saya memusatkan satu perhatian, ya kalau ini memang kehendak Tuhan ya saya harus menerima. Tapi di ujungnya pasti akan ada sesuatu yang besar. Masya Allah. Iya kan? Iya gitu ya teman-teman ya. Ya nggak apa-apa sih, mudah-mudahan Mas Bambang jadi presiden. Bukan itu teori ya, saya ngomong teori, bukan saya mengharapkan itu bukan. Gini. Biasanya kalau presiden itu berangkat dari nol ya, berangkat dari perjuangan, darah, dan berangkat dari betul-betul gitulah pokoknya ya. Memang beda memang Mas. Ya bukan, ini karena kecelakaan aja, karena situasi politiknya gitu ya, tidak direncanakan sebagainya. Tapi kalau panggilan itu ada, saya mau nggak mau harus siap. Kodok dan kodok. Iya. Gitu. Bahasa Inggris bisa kan? Bisa. Oh ya, terbaik malah bahasa Inggrisnya ya. Oh iya. Tapi saya nggak seneng pamer gitu loh. Maksudnya apa? Ya bisa gitu loh. Bahkan saya pernah membuat tamu ya dari Belgia 2 orang turis gitu, ajak tidur di rumah saya 3 hari 3 malam. Gitu-gitu aja saya itu pokoknya gitu ya. Seneng bergaul. Di Purwokerto waktu kuliah Gus, saya punya temen ya. Orang Inggris, warga negara Inggris, dia jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hari-hari main dengan saya, namanya Anna Louis dari Inggris. Mudah-mudahan dia dengar podcast ini dengan suatu cara, dan saya kepingin reuni dengan dia. Jadi ya disapanya langsung Mas. Ya, hello Anne, I want to meet you again sometime in the future ya. I hope you follow what happens to me. 2 days, ya, thank you, see you. Nggak baca teks lo ya? Namanya Anna Louis. Anna Louis, ya, siap. Oke, Mas Bambang, biar gak ngelantur kemana-mana. Memang ini kan nggak ada topik, nggak ada materi. Ya, ini bebas saja. Bebas saja ya. Jadi untuk relaksasi, saya ini di hari terakhir tegang dulu harus konferensi pers. Nyanyi Mas, kalau gitu Mas. Sama suka penyanyi siapa?
Barat atau Indonesia atau lokal? Ya kalau lokal saya seneng Ebi. Oke, apa yang paling lagu yang mana yang disukai? Ya itu Camelia itu. Camelia ya. Kalau aku Titip Rindu Buat Ayah itu kayaknya ya. Saya juga suka. Ya Pak Mas, yang dinyanyi sak lirik sing di Mas. Yang paling gampang ya karena saya tuh nggak bisa nyanyi tapi seneng mendengarkan lagu, kadang juga seneng rengang-rengang yang menirukan gitu. Terus pokoknya nyanyi aja nggak apa-apa. Camelia apa Titip Rindu Buat Ayah ya? Titip Rindu Buat Ayah aja ya, karena saya kepengen juga mengenang bapak saya, itu orang yang sangat memegang prinsip, almarhum namanya Pak Suradi gitu. Saya kepingin mempersembahkan ini ya karena itu lagunya kan Titip Rindu Buat Ayah. Ya, langsung ref ya? Ya, pokoknya saya ingat saya coba. Aku coba sing di sini. Ya, coba. Ayah, gitu ya. Ya. Dalam sepi, dalam hening sepi aku rindu. Itu ref itu sudah ref. Coba Mas. Alhamdulillah. Ya apa Mas? Teka awalnya apa Mas? Ya, itu almarhum ayahnya Mas Bambang, mudah-mudahan nyanyian beliau sekarang menelusup ke alam barzahnya jenengan, anaknya jenengan sekarang berada di titik perjuangan. Ya begitulah kurang lebihnya, tersirat gores-gores perjuangannya jenengan, genetiknya jenengan sekarang menurun kepada putranya jenengan. Titip rindu buat ayah dari Mas Bambang Trimulyono. Ya, bismillah ya, bisa-bisa. Maafkan kalau nggak tepat ya, nggak apa-apa. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Masya Allah. Bahumu yang dulu kekar, lekang terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Ayah, dalam hening sepi aku rindu untuk menuai padi milik kita, namun kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Ya gitu dulu ya. Kita lupa ini. Tetapi saya itu betul-betul teringat ayah saya kalau saya nyanyi itu gitu. Saya tahu persis bagaimana beliau. Mas, mau bait sing hilang. Awalnya mau apa Mas? Pertama masuk tadi. Ya apa Mas? Dari awal tadi. Di matamu masih. Di matamu masih. Ini malah lebih bagus. Simpan gitu ya. Iya. Selaksa peristiwa. Terus benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat membocor deras, namun kau tetap tabah. Nah itu. Masih ada tuh. Ya. Engkau telah mengerti hitam. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Terus meski nafasmu kadang tersengal, menahan beban yang makin syarat, kau tetap setia. Gitu loh. Ya kurang lebih begitulah. Pokoknya saya nyanyi gitu. Masya Allah. Iya. Tepuk tangan.
Tapi begini, saya itu diledek oleh teman-teman dulu. Kamu itu kalau nyanyi bagus, tapi lebih bagus lagi kalau nyanyi. Ya udahlah, kalau kamu nggak mau dengar ya saya dengarkan sendiri. Aku juga malah inget abahku, Mas. Ya itu pasti figur ayah itu. Jadi Ebit ini memang pintar ya. Dia semua orang merasakan itu kan. Gitu. Nah, begitu pula kalau lagu cinta, coba jangan bayangkan itu. Sendi coba. Sekarang kalau saya nyanyi untuk istri saya, coba Mas. Ya itu pasti itu siapa tahu ini dilihat istri sama dan menjadi penyembuh. Coba Mas. Bukan, istri saya tuh gak suka Ebit. Bukan, maksudnya sayanya sendiri kadang bernyanyi untuk dia. Lagu apa Mas? Ini lagu Camellia 4 ini sebenarnya. Okay. Camellia 3 ya. Yang itu loh. Maafkan bila waktu itu dengan tuliskan nama kita, ku anggap engkau berlebihan. Sekarang setelah engkau pergi, baru aku tahu makna tulisanmu. Meski samar tapi jelas tegas, kau hendak tinggalkan satu kenangan dan kenangan. Jadi saya sampaikan ke Gusmus ya, hal terakhir yang kami lakukan, saya dengan istri saya sebelum saya ditangkap ya, mohon maaf Gus Nur. Oh, Gus Nur. Ya karena saya beliau dulu akrab juga. Kenapa? Maaf ini ya, saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah merampas cinta kami berdua ya. Hal terakhir sebelum saya dirampas adalah bercinta di Nur Sewu ya, tempat yang lain dari yang lain, tapi tetap nggak ada yang tahu gitu loh. Ini istri saya pasti teringat itu. Sebelum sama ditangkap. Sebelum ditangkap. Bagaimana mungkin saya meragukan istri saya? Gitu loh. Ya kan? Waktu itu kita rekreasi dengan anak-anak di suatu tempat itu, langsung anak sedang meleng, kita bercinta. Ya, mohon maaf ya ini. Tidak apa-apa. Jadi itu terjadi ke saya, bayangkan. Saya pulang itu kayak apa? Saya kepingin gitu, tapi karena belum ya. Dan selama sama ditahan di penjara kan pasti istri jenguk. Sangat jenguk juga. Bawa makanan. Iya, sangat. Semua yang saya minta dia kasih. Masa ini, masa itu, gitu. Saya nggak bisa bayangkan Mas betapa hancurnya rumah tangganya orang-orang, pihak-pihak yang menghancurkan rumah tangga sama ini. Balasan Allah kan berlipat-lipat Mas. Saya nggak bisa bayangkan. Iya. Coba saya nggak usah sebut nama, siapapun Anda yang terlibat dalam persekongkolan, pemufakatan jahat, mendolimi beliau dan menghancurkan rumah tangga beliau, coba sekarang cek rumah tanggamu. Udah gitu aja wis. Saya nggak bermaksud bersedih-sedih nggak. Iya. Saya menggambarkan apa yang terjadi itu, gitu. Padahal sama nggak pernah merugikan rakyat, nggak pernah makan uang bansos, BPJS. Dari mana saya nggak punya jabatan apa-apa, bagaimana korupsi. Ya, maksudnya gini loh, maksudnya kerusakan negeri ini 0,0, berapa persen jenengan nggak terlibat, tapi kok negeri ini begitu kejam ke jenengan gitu loh. Ya, sebenarnya ini tadi ini mungkin ujiannya Tuhan. Kayak dimasukkan kawah condro di muka gitu. Saya kuat apa enggak? Kalau kuat ya saya kuat menghadapi apapun kan gitu kan. Itu saya kira sudah sejarah pemimpin Indonesia ya. Saya bicara Indonesia berani, sudah ada yang mengalami hal seperti saya. Bung Karno itu di penjara enak. Boleh istrinya boleh datang ketemu gitu, penjaranya Belanda itu enak gitu loh, nggak ada soal gitu loh. Ya. Siapa yang pernah di penjara lama, misalnya Muchtar Lubis di penjara 9 tahun, tapi istrinya kan setia, nggak diganggu, gitu loh. Jadi dia pulang hilang itu semua gitu. Siapa lagi? Saya kira yang terjadi pada saya ini hanya terjadi pada saya masalahnya gitu loh.
Tapi saya percaya memang benar-benar kuat gangguan jiwa, kekuatan jiwanya kuat sama nggak terganggu ya. Iya. Jadi saya bisa menyisihkan itu. Jadi saya nggak memikirkan ini gitu loh. Oke Mas Bambang. Insya Allah cukup ya Mas Bambang ya. Yang lain dulu. yang santai-santai dulu kan belum gitu. Ya Pak Zaman pengen cerita apa? Saya pengen cerita tentang kedua anak saya ketika mereka kecil-kecil itu saya nggak pernah lupa itu apa yang mereka lakukan, yaitu masih terngiang di depan saya, yaitu dua-duanya. Yang pertama itu namanya Sulaiman Matahari, karena pertama itu namanya Muhammad Matahari, tapi dia nggak kuat kayaknya namanya itu kabutan jeneng gitu ya, sebelum selapan itu sudah dia muntah darah. Lah mamanya ya istri saya yang sekarang Mbak Desi, Desi Purnamati itu mimpi ketemu orang gitu loh. Dalam mimpinya ganti anakmu nggak kuat namanya gitu. Lah ganti apa? Ganti Sulaiman, ya saya ganti aja. Sampai sekarang Sulaiman Matahari gitu loh, ya kan. Anaknya itu kurang lebih seperti saya karakternya. Jadi lucu sekali lah ketika saya menulis buku saya pertama Adam 31 meter ya. Oh iya. Iya, dia langsung ngomong besok saya akan nulis Adam 32 meter kayak gitu. Oh iya sebentar Mas Bambang ini pernah nulis buku lain ternyata ya. Adam 31 meter. 1 meter ya. Buku itu sekarang kemana? Sudah terbit atau coba sinopsisnya aja Mas, catatan kaki itu apa Mas? Garis besarnya aja singkat 3 menit 2 menit Mas. Oke, jadi begini, itu sebenarnya adalah wasiat seorang saya yakini seorang wali ya, bahwa sejarah Adam itu kurang diajarkan. Gitu ya, tinggi tubuhnya berapa, gitu, makamnya di mana, gitu ya. Tetapi kemudian saya kompilasi dengan problem modern, bagaimana hubungannya dengan teori Darwin segala macam gitu kan. Dan itu akhirnya jadi ramuan yang nano gitu loh. Ya tuh Gusmus bilang apa itu, pokoknya dia kasih pengantar. Pengantarnya Gusmus. Mustafa Bisri. Tapi kemudian penerbitnya ini kan nakalan. Saya masuk penjara beneran nggak diurusin gitu loh, bahkan dijual ke perpustakaan Amerika digital. Ya nanti kita urus lah kalau yang pertama itu. Berarti beliau ini pernah nulis buku judulnya Adam 30 meter 31 meter, bahkan ada pengantar dari Kiai Haji Mustafa Bisri ke Gusmus. Bukan gila ya. Ya bukan itu. Maksudnya sama lu nggak gangguan jiwa. Ya itu gimana ya, orang mengatakan apa saya gangguan jiwa itu, risetnya dari mana, pengamatannya gitu loh ya. Ya kalau soal rambut sih ya mau ngapain lagi karena begini gitu loh ya. Masya Allah. Ya udah Mas Bambang. Ya. Jadi begitu ya. Kedua lagi tentang anak saya perempuan. Oke. Ya ini anaknya ya saya nggak memuji ya, orang lain yang mengatakan cantik sekaligus dan pintar. Allah. Ya. Siapa tahu masih komunikasi sampai sekarang? Enggak, kalau yang dengan perempuan enggak, karena dihalangi kan. Kalau ikut mamanya kan. Tapi ada nomor handphonenya kan, bisa ditelepon. Saya diblokir. Kalau sama yang laki-laki masih. Maksudnya diblokir membenci Mas Bambang anak perempuan itu? Nggak tahu juga ya. Sebenarnya enggak lah, kalau pas ketemu itu juga dia ya mungkin barangkali adindaku nonton ya, ini ayahmu dalam perjuangan, percayalah. Ayahmu sangat menyayangi dan mencintaimu, adik-adikku ya. Tidak ada yang dapat menggantikan kalian sebagai anak-anak saya. Masya Allah. Doakan ayahmu ya. Jangan dibenci ayahmu. Namanya saya pilihkan bagus sekali dia itu. Mariama Grace Sidikoh gitu. Jadi itu nama yang yang pilihan betul. Saya pikirkan betul waktu kasih nama itu, dan anaknya sangat cerdas. Gitu loh. Bahkan waktu saya nulis yang pertama itu yang mengenai Pak Joko, keluarganya Pak Jokowi itu punya penyakit tulang belakang bengkok, dia ikut baca itu
Jadi kalau ketemu orang, Pak itu mungkin keluarganya Pak Jokowi, Pak, karena skoliosis gitu. Itu anak ini berpikir lebih maju dari anak-anak seumurnya, gitu loh. Ya, tapi dia harus mengalami kejadian kayak begini. Saya yakin dia juga mengalami goncangan yang sangat berat, tetapi dia sudah memutuskan, saya akan ikut mama. Nah, saya akan jaga, gitu loh. Ya, oke, gitu loh. Ya itu saya bersyukur juga, karena penting itu bagi ibunya. Kalau dia masih punya ini toh, penghiburnya toh, gitu. Ya. Baik. Ya, Mas Bambang. Apa lagi closing statement, Mas Bambang? Closing statement jadi begini. Harapan itu harus selalu ada. Harapan tentang hal-hal yang baik di masa depan. Kita itu tidak bisa hidup tanpa harapan. Ya toh. Nah, kalau kita nggak punya harapan hari esok yang lebih baik dari hari ini, ya udah kita selesai, gitu loh, ya kan? Itu yang namanya fiksi tentang kebahagiaan itu. Kita belum pernah mengalami itu, tetapi kita yakin dengan sesuatu yang kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh kita akan sampai ke titik itu. Jadi nggak ada gunanya sebenarnya orang-orang yang memusuhi saya tanpa tujuan yang jelas ini. Buat apa musuhi saya? Dengan segala perhitungan aku, saya nggak akan merugikan mereka dalam perjuangan saya ini. Gitu loh. Nggak akan merugikan buzzer, influencer, siapapun nggak. Mungkin merugikan di mata dia. Kan kalau rezim ini selesai nggak makan buzzernya, mungkin gitu. Mungkin Tuhan masih punya cadangan rezeki. Mereka nggak punya Tuhan. Nah, itu masalah mereka, gitu loh, masalah mereka. Jadi mereka harus kembali kepada persoalan ini. Nyatanya kalian tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. Bisanya cuma jadi buzzer yang gebukin orang, dapat hadiah, gitu loh. Ya, coba kalau mereka punya punya Tuhan, kan tanpa jadi buzzer pun mereka bisa cari kerjaan lain, gitu. Baik saudaraku, saya tutup ya dengan 2 poin. Pertama, yuk kita doakan Mas Bambang, minimal dengan doa lah ya. Kalau nggak bisa bantu dengan apa ya, dengan doa lah ya. Untuk jamaah Gus Nur yang mau bantu dengan rezekinya, alhamdulillah ya. Tapi minimal doa. Saya di penjara itu hafal Quran 4 juz. Tapi karena keluar itu hilang semua, gitu. Insya Allah. Ya nanti apalkan lagi ya, 30 juz ya, enggak segitu, paling enggak yang sudah hafal ini kembali. Ya berarti nanti pulang ke masjid saya aja di Singosari. Insya Allah. Bantu perjuangan beliau. Sekarang beliau ini berada di titik, bukan berarti beliau mengemis, bukan ya, jangan salah, pejuang. Closing statement saya tak baca selawat itu ya, selawat bukan selawat, doanya Abu Nawas. Oke, ilahilas tulis si ahla. Oke. Jadi pertama dibantu perjuangan beliau. Beliau tinggal di kos-kosan tapi beliau tegar ya kan. Semuanya dirampas tapi beliau ikhlas. Masya Allah. Yang kedua, doakan mudah-mudahan rumah tangga beliau kembali utuh, bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita dengarkan sholawat dari beliau karena beliau sendiri yang minta, jadi kita aminkan dalam hati kalian masing-masing. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fa'abli taubatau waqfir dhunubi fa'innaka ghafiru dzambil azimi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.